Berikutnya saudara 387 jemaah calon haji asal Provinsi Maluku Utara tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar Rabu malam. 387 jemaah calon haji kloter 13 asal Provinsi Maluku Utara tiba di Asrama Haji Sudiang Kota Makassar, Sulawesi Selatan Rabu malam. Sesampainya di asrama, jemaah calon haji langsung mendapatkan layanan one-stop service. Jemaah calon haji kloter 13 akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada Kamis malam pukul 20.50 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Sultan Hasanuddin. Hingga saat ini embarkasi Makassar telah memberangkatkan 4.708 jemaah calon haji dari 12 kloter ke Tanah Suci. Informasi terkini mengenai kedatangan jemaah calon haji di Asrama Haji Sudiang Makassar ada jurnalis Kompas TV Wafik Azizah dan juru kamera Rama Pratama. Wafik, selamat pagi. Jadi total sudah berapa jemaah calon haji yang tiba untuk hari ini? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Pagi hari ini pada pukul 8 pagi tadi waktu Indonesia Tengah, jemaah calon haji asal Kabupaten Maros tergabung dalam kloter 14 tiba di Asrama Haji Embarkasi Makassar. Sebanyak 387 jemaah calon haji sudah tiba. Nah, rencananya kloter 14 ini akan berangkat menuju Jeddah pada 1 Mei besok di pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Saat ini seluruh jemaah calon haji sudah menerima pelayanan terpadu di Aula Arafah, di mana pelayanan terpadu di Aula Arafah para jemaah calon haji menerima layanan mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga kemudian pembagian gelang identitas, dan juga ada pemeriksaan kesehatan wanita usia subur juga dilakukan dalam satu tempat untuk kemudian memudahkan petugas ataupun juga memudahkan jemaah calon haji selama proses pemeriksaan kesehatan mereka di Aula Arafah. Selain itu, untuk saat ini tercatat ada 3 jemaah calon haji yang batal berangkat, 2 karena sakit dan juga 1 karena hamil. Sementara itu ada 1 jemaah calon haji asal Goa yang meninggal dunia di Arab Saudi pada minggu kemarin. Jemaah calon haji yang tiba di kloter yang tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar ini saat ini masih berlangsung proses penerimaan dan juga pemeriksaan kesehatan bagi seluruh jamaah, dan pelayanan khusus tentunya diberikan pada jemaah lanjut usia karena dikhawatirkan kondisi kesehatan mereka terganggu, hingga kemudian petugas haji selalu mengusahakan memberikan pelayanan terbaik untuk mereka. Okta. Siapkan dengan pembinaan dan juga tentu pemeriksaan kesehatan tentunya bagi mereka yang lansia. Lantas Wafik, apa saja imbauan bagi jemaah calon haji sebelum nantinya mereka diberangkatkan? Iya, ada beberapa layanan terbaru ataupun juga imbauan yang disampaikan oleh petugas haji kepada jemaah calon haji. Yang pertama adalah petugas haji menyoroti bagaimana kemudian jemaah haji yang tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar, karena beberapa waktu terakhir terlihat begitu jemaah calon haji yang datang menghiasi koper mereka dengan beberapa kain ataupun juga menambah hiasan-hiasan khusus di koper mereka sebagai tanda pengenal. Ini kemudian dihimbau kepada jemaah calon haji agar tidak terlalu berlebihan begitu untuk menghiasi koper mereka agar memudahkan petugas haji memasang label bagasi di koper mereka. Selain itu, selama menunggu keberangkatan, jemaah calon haji juga diimbau untuk bisa beristirahat, karena memang selama proses penerimaan jemaah calon haji ini, jemaah calon haji tidak hanya menerima pemeriksaan kesehatan ataupun juga menerima living cost, tapi juga ada pembagian identitas nusuk kepada jemaah calon haji yang menjadi identitas mereka selama berada di Arab Saudi. Selain itu, saat jemaah calon haji akan berangkat, paspor mereka baru akan dibagikan oleh petugas haji, dan rangkaian pemeriksaan imigrasi juga dilakukan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar hingga kemudian jemaah calon haji tiba di Madinah. Tidak ada lagi rangkaian pemeriksaan dilakukan di sana. Okta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Wafik Azizah dan juru kamera Rama Pratama dari Asrama Haji Sudiang Makassar. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.